bagi berdiri untuk menyambut pelayanan ibadah di pagi hari ini dalam pembukaan rapat kerja keempat proses GKI Provinsi tanggal 8 November 2025. Yang akan melayani dan memimpin pada pagi ini adalah Bapak Pendeta Kusumbe Sesi. Mari kita menyambut ibadah di pagi ini. Kita menyanyi bersama dalam nyanyian Mazmur 81 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ampunilah kami ketika kami terperangkap dalam kesusahan, rencana-rencana dan keinginan. Sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Pujian dari paduan suara majelis gabungan dari lingkungan Inggris Timur dan Inggris Barat hendak membawakan kesaksiannya bagi kita sekalian. Dan semua yang dikerjakan bekerja dalam gereja ini. Hari ini kita akan membahas dan mengevaluasikan serta mendatangkan pelayanan universitas. Dan bacaan kita hari ini berbicara tentang sebuah kisah penyembuhan terhadap Naaman, yang adalah seorang panglima besar tentara. Dan bagian ini juga menyajikan bagi kita, menyampaikan bagi kita ada pelajaran-pelajaran yang sangat relevan untuk kita hari ini dalam perjalanan rapat kerja yang kita lakukan hari ini. Dari bagian kita ada 3 hal yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama, berbicara tentang kenyataan di balik sebuah kehebatan. Ada sebuah kenyataan yang terjadi di balik sebuah kehebatan yang besar dan tinggi. Ada pada ayat yang ke-1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ada sebuah kenyataan yang harus dihadapi, dialami oleh Naaman di balik kehebatan. Naaman adalah sebuah simbol kesuksesan, kekuasaan dan kehormatan. Namun di balik seragam kebesarannya ada kusta, penyakit yang mematikan dan juga memalukan. Maka
ke-30. Bagian yang ketiga berbicara tentang sebuah ujian kerendahan hati dan niat. Ada pada ayat 9 sampai 12. Ketika Naaman tiba di rumah Elisa sang nabi, hanya menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan yang kotor. Naaman merasa ia berharap Elisa keluar melakukan ritual yang beda, atau setidaknya menyuruhnya mandi di sungai-sungai Damsik. Jadi Bapak Ibu, hari sana boleh, hari sana boleh, karena jaga gengsi, Bapak Ibu. Suami istri beberapa sama. Bagian yang kedua, tadi yang pertama melawan sikap Tuhan, yang kedua meninggalkan gengsi kita. Sungai Yordan adalah simbol akan kerendahan hati. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ibadah pembukaan rapat kerja keras sesudah tanggal 28 November 2020. Kami Tuhan panggil, Tuhan pilih dan Tuhan utus dalam pekerjaan besar. Kami ada di tempat ini. Kami ada di sini karena Tuhan memilih untuk melihat pekerjaan. Maka ketika kami sudah terhimpun, baik dari Badan Pekerja Klasik, kami ada di tempat ini yang akan melangsungkan rapat kerja di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan bawa kami, Tuhan tempatkan kami di sini untuk hendak melakukan rapat kerja hari ini. Tetapi kami juga berbahagia karena kami boleh mendengar firman Tuhan. Dari firman-Mu yang sudah kami dengar, kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan untuk mengerti. Atas
kebenaran dan keadilan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan yang Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Yang kami hormati Wakil Bupati Waropen, Badan Pekerja Klasis GKI Waropen, Ketua DPRK Waropen, yang mulia anggota MRP Provinsi Papua, yang kami hormati pimpinan Bank Papua atau yang anggota Badan Pekerja Sumber DKI Waropen, Kapten Waropen dan yang lainnya, Ketua DPRK Waropen beserta anggota yang berkenan hadir, Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Waropen beserta seluruh melakukan kampanye, Pembina Kabupaten Waropen yang sempat hadir. Pertama-tama, selaku orang-orang beriman, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerah dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara rapat kerja yang keempat Klas GKI Waropen di tahun 3 mempunyai tugas. Yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan program gereja dalam kasih selama 1 tahun pelayanan. 2. Mengevaluasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kasih selama 1 tahun pelayanan. Yang ketiga, menjabarkan program gereja ke dalam kegiatan klasis untuk 1 tahun berikutnya. 4. Mendengarkan laporan dari jemaat-jemaat terhadap perkembangan dan pertumbuhan jemaat. Yang kelima, menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gereja di lingkup klasis yang disingkat APBGK untuk 1 tahun berikutnya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi, selaku Bupati Waropen, dalam hal ini mewakili Bupati Waropen, saya melihat bahwa momentum rapat kerja klasis yang berlangsung setiap tahun dapat memberikan gereja kesempatan untuk berkumpul bersama, berpikir bersama, membahas bersama hal-hal yang menjadi perhatian gereja hari ini dan ke depan, guna mengevaluasi sampai sejauh mana pelayanan gereja memberikan jawaban positif bagi kebutuhan pelayanan gereja, baik di aras klasis hingga di aras jemaat-jemaat. Gereja memiliki renstra baik di jemaat, klasis dan sinode dengan fokus perhatian pelayanan yang terarah, jelas dan terukur melalui program-program yang mengacu pada tema pelayanan tahunan pada tahun 2025. Fokus gereja pada kesehatan. Yang dimaksudkan dengan tahun kesehatan adalah penekanan pada sinergitas pikiran, hati, dan tindakan dalam melaksanakan di dalam keputusan gereja yang melahirkan budaya yang berbasis nilai-nilai kesehatan, ketekunan. Saya selaku Wakil Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pelayan GKI Klasis Waropen yang selama ini setia membina umat
menguatkan keluarga. Nah, mendampingi masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk ketika menghadapi tantangan sosial, ekonomi maupun pendidikan. Tema dan subtema rapat kita yang keempat, Klasis Waropen, yang demikian bunyinya. Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Dan subtema kepedulian yang lahir dari kasih Kristus mendorong gereja merawat relasi, lingkungan, dan kesejahteraan kita bersama. Bapak Ibu serta saudara-saudari beserta pegawai dan olahraga memasuki pelayanan gereja yang terakhir, maksud-maksudnya melalui gereja ini. Tema tahun kepedulian pelayanan 2026 sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kepedulian bukan hanya sikap hati, melainkan gerakan nyata, dan gereja bersama pemerintah telah dan harus terus berjalan beriringan untuk menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat hingga ke kampung terpencil yang ada di Kabupaten Seribu Bakau yang kita cintai, yaitu Kabupaten Merauke. Saya percaya gereja dan pemerintah akan terus berkolaborasi. Yang pertama, GKI Waropen, Bapak Ibu seluruh peserta rapat kerja yang saya hormati, kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, pemilik pekerjaan ini yang telah memperkenankan kita semua untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Teristimewa dalam tugas dan tanggung jawab di jemaat-jemaat di sepanjang tahun 2025 hingga di hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan rapat kerja Klasis GKI Waropen tahun 2025 di Jemaat GKI Alpha Omega Manado. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi, rapat kerja ini merupakan momentum penting bagi kita semua selaku pekerja yang melayani di kebun anggur milik Tuhan untuk mengevaluasi seluruh pekerjaan pelayanan kita di sepanjang tahun 2025 ini. Apakah seluruh program kerja dan pelayanan kita di sepanjang tahun ini telah terrealisasi dengan baik? Apa saja yang menjadi kendala, tantangan, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Dalam penataan keuangan gereja, apakah telah kita kerjakan dengan jujur dan benar sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku dalam gereja ini? Sampai sejauh mana kemampuan sumber-sumber keuangan kita dalam menopang program kerja dan pelayanan di sepanjang tahun ini? Apakah cukup memadai ataukah sebaliknya? Melalui rapat kerja ini kita dapat membuat analisa-analisa yang terukur terhadap kemampuan, kelemahan baik di tingkat jemaat maupun klasis, sehingga kita dapat mengukur sejauh mana pencapaian-pencapaian kita dalam melaksanakan program kerja dan pelayanan di tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, melalui rapat kerja ini kita juga akan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk penyusunan dan pengusulan
rencana kerja tahun 2026 yang akan dipaparkan oleh Badan Pekerja Klasis DKI Waropen. Rencana kerja tahun 2026 yang disusun sudah barang tentu harus selaras dengan visi dan misi DKI di tanah Papua, yaitu teologi kerajaan Allah dan bagaimana gereja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu melalui implementasi program-program pelayanan yang dikerjakan di tahun 2026 nanti. Raker Klasis ini akan menetapkan sejumlah prioritas program kerja yang mencakup bidang koinonia atau persekutuan dan pembinaan iman warga jemaat, diakonia atau pelayanan kasih atau pelayanan sosial bagi warga jemaat, dan marturia dalam hal ini tugas-tugas pekabaran Injil oleh gereja baik ke dalam maupun keluar, yang kesemuanya terbingkai dalam satu tema sentral 2026, yaitu kepedulian. Bapak Ibu Saudara, melalui rapat kerja ini juga kita akan membahas dan mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja gereja RAPBG tahun 2026 untuk mendukung rencana kerja yang telah disusun dan diputuskan nanti. Selanjutnya, pengesahan dari keputusan Raker ini juga memerlukan rencana tindak lanjut atau langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk merealisasikannya dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga seluruh rencana kerja yang telah disetujui dan ditetapkan nanti dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, melalui momentum rapat kerja Klasis di hari ini, saya mengajak kita semua sebagai peserta Raker yang datang mewakili 30 jemaat di Klasis Waropen agar kita sama-sama memberi makna bagi kegiatan penting ini dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kasih Kristus sebagai landasan utama dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan gereja yang semakin mandiri demi terwujudnya rasa keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh warga gereja melalui rasa kepedulian yang dimiliki oleh semua pekerja gereja ini, bahkan seluruh warga jemaat GKI yang ada di Klasis Waropen, sebagaimana semangat yang tertuang lewat tema dan subtema kegiatan kita di hari ini. Sehingga kegiatan Raker di hari ini tidak sekedar suatu agenda rutin akhir tahun saja atau hanya bersifat seremoni saja, tetapi sungguh-sungguh dimaknai melalui partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker. Panitia bersama seluruh warga jemaat GKI Alpha Omega Paradoy, Badan Pekerja Klasis Waropen bersama 30 BHMJ Klasis Waropen, serta pemerintah daerah dalam hal ini wakil bupati yang berkenan di hari ini hadir memberikan sambutan dan arahan di awal pelaksanaan rapat kerja, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Shalom. Saya izin undang Bapak Wakil Bupati dan pimpinan DPR juga MRP bisa bersama-sama dengan saya untuk kita membuka bersama-sama pelaksanaan rapat kerja di hari ini. Di bawah saja. Bapak Ibu silakan berdiri. Bapak dan Ibu seluruh peserta rapat kerja
Keempat, kelas tiga Waropen yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, izinkan kami atas nama gereja dan pemerintah untuk membuka pelaksanaan rapat kerja keempat kelas GKI Waropen di hari ini, tanggal 28 November tahun 2025 di Jemaat GKI Alpha Omega Palu. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu. Sesi foto bersama. Mohon izin untuk mengambil tempat